Di tangan Tesmiling General, reputasi Indonesia di mata dunia semakin mencengkeram. Soeharto membenahi dan merintis dengan rapi warisan pemerintahan Soekarno. Menutupi borok-borok dan meredam aksi-aksi yang dianggap mengganggu, tidak perlu atau bahkan mengancam keberlangsungan hidup negeri ini. Mendoktrin dan menciptakan image sebagai seorang pemimpin yang hebat dan ada pula informasi yang menyebutkan kalau Soeharto banyak melakukan renungan dan tapa, alias meditasi, yang membuatnya mengerti hakikat hidup, sehingga akhirnya tidak hanya bisa membawa diri, Soeharto pun didaulat untuk membawa kehidupan bangsa ini menuju masa-masa emasnya. 2. Sang Bapak Pembangunan. Pembangunan memang menjadi proyek yang mewarnai hari-hari pemerintahan Soeharto. Nama kabinetnya adalah Kabinet Pembangunan, hingga 7 generasi dan Soeharto dinyatakan lengser. Ia juga mendapatkan gelar Bapak Pembangunan meski hal ini juga sempat menuai kontroversi. Konsep trilogi pembangunan yang diusung Soeharto memang membawa bangsa ini pada kejayaan berkali-kali. Sebut saja masa-masa di mana Indonesia bisa mengalami swasembada beras, penekanan inflasi dari 650% hingga menjadi 12% saja, pembangunan waduk-waduk dan banyak lagi. Intinya, pembangunan besar dan kecil pada masa-masa itu, terasa nyata, dibanding hari ini. 3. Meredam konflik dengan Malaysia. Soekarno mungkin terkenal dengan istilah, ganyang Malaysia, namun Soeharto justru sebaliknya. Soeharto lebih memilih, merangkul, saudara serumpun Melayu Indonesia itu. Dengan kemampuannya berdiplomasi dengan berwibawa, membuat seorang Mahathir Muhammad sampai menjatuhkan rasa respek dan hutang budi padanya. Meredam konflik dengan Malaysia. Meredam konflik dengan Malaysia, Imageso Urce. Indonesia dan Malaysia jadi tidak Malaysia, Imageso Urce. Indonesia dan Malaysia jadi tidak banyak gontok-gontokan masalah akuisisi budaya maupun wilayah seperti sekarang. Negeri kita ini bahkan disebut sebagai the big brother di ASEAN di zaman Soeharto. 4. Ibu Tien Soeharto. Wanita adalah salah satu kekuatan di muka bumi ini yang mampu menguatkan ataupun menggulingkan sebuah dinasti atau kekuasaan. Indonesia juga pernah punya, dan dia adalah Ibu Tien Soeharto. Wanita murah senyum dan karismatik yang sangat dicintai rakyatnya, sampai-sampai di akhir hayatnya, rakyat ikut melepaskan kepergiannya dan berduka berhari-hari. Soeharto memang merupakan seorang jenderal yang gagah dan gahar, dan Ibu Tien Soeharto menjadi salah satu kekuatan istimewa yang dimiliki Soeharto. Konon wanita bernama asli Raden Ayu Siti Hartinah ini memiliki anugerah yang mampu menggiring siapapun di sisinya pada masa kejayaan. Tanpa banyak penjelasan, siapapun yang merasakan era Soeharto mungkin bisa memahami hal ini. Sedangkan ketika Ibu Tien berpulang, konon Soeharto pun perlahan-lahan mengalami kemunduran hingga akhirnya dilengsarkan. 5. Belenggu terhadap media. Terdengar jahat ya? Namun di sisi yang lain, hal ini mampu meredam berbagai keadaan dan membangun citra tentang negara yang aman dan pemimpin yang berwibawa tanpa celah. Saat itu tidak ada media satupun yang berani mengkritik pemerintah. Belenggu terhadap media. Belenggu terhadap media, Imageso Urce. Masih ada loh yang membandingkan kebijakan hari itu dengan kebebasan berekspresi, media dan masyarakat hari ini. Terutama saat gerah dengan ungkapan kebencian yang tidak pada tempatnya dan hanya menimbulkan konflik.
Di zaman Soeharto, mungkin yang begini ini sudah dilenyapkan. 6. Petrus alias penembakan misterius. Masih berhubungan dengan melenyapkan oknum yang meresahkan di masa Soeharto, Tesmiling General ini memiliki sebuah operasi rahasia bernama Petrus atau ada juga yang menyebutnya Operasi Celurit. Operasi ini dilakukan untuk mengontrol keamanan yang carut-marut saat itu. Petrus alias penembakan misterius. Petrus alias penembakan misterius, Imagiso Urce. Siapapun yang dianggap menjadi biang kerok akan didor, khususnya wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Korban yang ditembak atau ditemukan meninggal begitu saja keesokan harinya, pada akhirnya memang terbukti sebagai orang-orang yang memiliki catatan masalah. Dan pelaku Petrus sendiri selalu misterius. Kebijakan ini memang menuai pro dan kontra hingga ke ranah internasional. Namun kebijakan ini sendiri dilakukan bukan secara mentah-mentah. Dalam penjelasannya Soeharto menjelaskan, tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi, kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan. Dor. Dor. Begitu saja, bukan partai politik saja yaitu Golkar, PDI dan PPP. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia. Menyederhanakan kehidupan berpolitik. Menyederhanakan kehidupan berpolitik, Imagiso Urce. Karena sistem sebelumnya yang dikenal dengan multipartai di era Soekarno, dianggap membuat pembangunan mandek dan kabinet mengalami jatuh bangun. Namun pada akhirnya kebijakan ini menimbulkan kritik dan konspirasi politik yang ditandai dengan peristiwa tidak menyenangkan di kalangan masyarakat. Akhir kehebatan Soeharto memang bagai ungkapan, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Ada banyak kehebatannya, namun tidak sedikit pula kritik untuk masa pemerintahan Orde Baru tersebut. Indonesia yang saat itu digadang-gadang aman, damai, makmur dan tentram seolah menjadi fata morgana. Meski begitu, masih ada juga yang kangen dengan apiknya riwayat Indonesia di masa itu. Itulah potret era Orde Baru Bapak Soeharto. Bagaimanapun Soeharto banyak jasanya buat negeri kita walau dilalui banyak peristiwa yang tidak mengenakan. Bagaimana menurut sobat-sobat sekalian tanggapan pada Bapak Soeharto yang menjabat sampai 32 tahun lamanya? Silakan komentar pada tayangan video ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih, semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan bahagia, amin amin ya robbal alamin.